AZ dituduh mengendalikan jaringan peredaran sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan. Opini publik segera terbentuk, menghakiminya sebagai residivis yang tidak jerah. Namun, di balik layar, sebuah investigasi internal dimulai oleh seorang perwira, Kompol Maya Larasati, yang ditugaskan langsung oleh pimpinan untuk menangani berkas sensitif ini di tengah malam. Kejanggalan pertama dan paling fundamental segera ditemukan. Berdasarkan dokumen resmi, kronologi kejadian yang menyebut AZ mengatur transaksi melalui pesan singkat tercatat pada tanggal-tanggal di mana ia, menurut catatan lapas sendiri, sedang ditempatkan di sel isolasi ketat karena pelanggaran disiplin. Dalam kondisi terisolasi total, mustahil baginya untuk berkomunikasi dengan siapapun, apalagi mengendalikan jaringan narkotika yang kompleks. Kejanggalan fatal ini menjadi titik awal kecurigaan bahwa kasus ini bukanlah seperti yang terlihat di permukaan, melainkan sebuah kasus pesanan yang sengaja direkayasa untuk menargetkan Amarzoni. Perintah dari atas agar kasus ini diperiksa ulang, namun jangan terlalu banyak bicara ke media, semakin memperkuat dugaan adanya agenda tersembunyi. Investigasi lapangan yang dilakukan Kompol Maya di Rutan Salemba menemui tembok birokrasi yang kaku. Pihak keamanan rutan bersikeras bahwa semua bukti sudah lengkap dan kasus telah ditangani. Namun, sebuah terobosan kecil datang dari sumber yang tak terduga. Seorang sipir tua yang telah lama bertugas mendekati Kompol Maya secara diam-diam. Ia memberikan kesaksian penting yang tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP resmi. Menurut sipir tersebut, Amarzoni selama di sel dikenal tenang dan jarang berinteraksi. Keanehan justru terletak pada barang titipan untuk AZ. Setiap kali ada kiriman barang titipan buat Amar, yang ambil bukan dia, bisik sipir itu. Ada napi lain yang ngaku suruhan, namanya Reno. Nama Reno ini sama sekali tidak muncul dalam berkas penyidikan resmi. Lebih mengkhawatirkan lagi, sipir tersebut mengaku ketika ia mencoba melaporkan keanehan ini, ia justru dibungkam. Waktu saya lapor, malah diminta diam. Katanya jangan ikut campur urusan atas, lanjutnya. Kesaksian ini adalah konfirmasi pertama bahwa ada sebuah mekanisme internal yang sengaja membelokkan fakta dan melindungi sosok misterius bernama Reno. Berbekal nama tersebut, Kompol Maya berhasil menemui Reno di dalam rutan. Sosoknya jauh dari bayangan seorang operator lapangan yang tegang. Reno tampil tenang, santai, dan terlalu percaya diri untuk ukuran seorang narapidana kasus narkoba. Saat dikonfrontasi, ia tidak menyangkal kedekatannya dengan Amarzoni. "Iya, dulu saya asistennya," jawabnya ringan. Ia mengklaim bahwa setelah AZ di penjara, ia hanya membantu mengurus beberapa hal, termasuk mengambil titipan makanan atau barang dari teman-teman lain untuk AZ. Ketika ditanya mengenai namanya yang muncul dalam penyelidikan, Reno hanya mengangkat bahu dan menyebut bahwa di sini banyak permainan. Ia bahkan secara tersirat memvalidasi adanya hierarki kekuasaan di dalam lapas. "Siapa yang punya uang, dia yang berkuasa," ujarnya. Namun ia dengan cerdik memposisikan Amarzoni sebagai pihak yang lemah, menyebut AZ jarang keluar sel dan banyak yang gak suka sama dia. Puncaknya, Reno memberikan peringatan samar yang penuh makna kepada Kompol Maya. "Bu, hati-hati. Kasus ini bukan cuma soal tahanan. Ada orang besar yang main di belakang." Merasa penyelidikan di Salemba menemui jalan buntu dan Reno jelas menyembunyikan sesuatu, Kompol Maya mengambil langkah drastis untuk menemui saksi mahkota, Amarzoni sendiri yang telah dipindahkan ke lapas super maximum security di Nusa Kambangan. Dalam pertemuan singkat yang diawasi ketat, AZ yang tampak lebih tua dan sayu memberikan kesaksian yang mengguncang. "Saya bukan bandar, bukan pengedar, saya dijebak," tegasnya. Ia menuding langsung orang yang dulu ia anggap sahabat, Reno, sebagai dalang utama. "Dia tahu semua kebiasaan saya, tahu kapan saya dikurung. Dia yang atur semuanya," ujar AZ. Menurutnya, Reno tidak bekerja sendiri melainkan berkolaborasi dengan oknum aparat untuk menggunakan namanya dalam transaksi. "Waktu uangnya ditelusuri, semua diarahkan ke saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa," lanjutnya. Sebelum waktu kunjungan habis, Amarzoni memberikan satu petunjuk vital yang menjadi kunci pembuka kotak Pandora. "Tolong cek rekening keluarga saya. Ada transferan aneh dari orang yang saya nggak kenal," yang kemudian ia klarifikasi sebagai teman Reno. Petunjuk dari Amarzoni segera ditindaklanjuti. Kompol Maya secara diam-diam meminta penelusuran intelijen keuangan terhadap rekening keluarga AZ dalam 6 bulan terakhir. Hasilnya mengkonfirmasi skenario penjebakan tersebut. Ditemukan satu transaksi mencurigakan senilai 300 juta rupiah yang masuk ke rekening istri Amarzoni. Nama pengirimnya tidak lain adalah Reno Prasetyo.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa hari setelah dana itu masuk, uang tersebut langsung ditarik tunai dalam jumlah besar, sebuah pola klasik untuk menghilangkan jejak dan memutus rantai aliran dana. Temuan ini sangat signifikan. Aliran dana ini diduga kuat bukanlah bayaran atas narkoba, melainkan bagian dari skenario untuk menciptakan bukti. Dengan mentransfer uang ke keluarga AZ, jaringan tersebut sengaja menciptakan jejak transaksi palsu agar seolah-olah Amar Zoni menerima hasil penjualan narkotika, padahal kenyataannya ia dan keluarganya adalah korban yang rekeningnya dimanfaatkan untuk skema pencucian uang sekaligus penjebakan. Temuan aliran dana 300 juta rupiah dari Reno ke keluarga Amar Zoni sudah cukup mengejutkan. Namun laporan tambahan dari intelijen keuangan mengungkap fakta yang jauh lebih mengguncang dan berbahaya. Laporan itu menunjukkan adanya transaksi serupa yang mengalir dari sumber yang terkait dengan Reno. Namun kali ini masuk ke rekening pribadi seorang penyidik senior di unit narkoba. Ironisnya, penyidik tersebut adalah Kompol Dani, salah satu petugas yang seharusnya menangani kasus ini. Fakta ini mengubah total peta investigasi. Kasus ini bukan lagi sekadar penjebakan yang dilakukan oleh sesama narapidana. Ini adalah sebuah konspirasi terstruktur yang melibatkan oknum penegak hukum di level penyidik. Kompol Dani diduga kuat menerima suap untuk mengamankan kasus, mengarahkan semua bukti palsu agar tertuju pada Amar Zoni dan menutup penyelidikan terhadap Reno. Iris Bella diam-diam menundukkan kepala, mengucap doa untuk mantan suaminya Amar Zoni, yang kini dikabarkan tengah difitnah. Meski sudah berpisah, baginya keadilan tetap harus ditegakkan, bukan karena masih ada rasa, tapi karena kebenaran harus berdiri di atas segalanya. Bagaimanapun juga, ucap Iris dengan mata berkaca, Amar tetap ayah dari kedua putranya, dan aku hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Iris Bella ya, dan Amar Zoni. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait Iris Bella dan Amar Zoni. Nah, ini ada beberapa video harus kita lihat dan kita reaction tentunya seperti biasa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih, balik lagi bersama tentu saja Oki Kevin. Jangan lupa bantu subscribe Oki Kevin, dan ada juga channel kedua aku yaitu Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa, kita tonton dan kita nanti reaction bareng-bareng tentunya. Buat kalian mau reaction reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Diam-diam, Iris Bella dikabarkan menemui Raffi Ahmad usai mendengar rencana Raffi yang ingin membantu Amar Zoni. Dengan nada tenang namun syarat kegelisahan, Iris meminta agar Raffi tak terlalu jauh terlibat dalam upaya tersebut. Ia khawatir jika suatu hari Amar kembali mengulang kesalahannya, banyak pihak akan kembali kecewa dan terluka, termasuk orang-orang yang sebenarnya hanya berniat memberikan dukungan tulus. Waduh. Sunyi total, keluarga IB. Benarkah diamnya IB ya Iris Bella karena tidak ingin ikut campur permasalahan AZ ya Amar Zoni? Bikin netizen makin gatal bertanya. Ketika publik disuguhkan isu besar yang menyeret nama suami baru Iris Bella, yang justru mencuri perhatian bukan hanya siapa yang terlibat, tapi siapa yang memilih diam 1000 bahasa, yakni keluarganya sendiri. Bukan main, semua orang menunggu satu kata, satu pernyataan, satu gestur, atau sekadar sinyal dari pihak keluarga IB, namun hingga detik ini semuanya sepi. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pesan bijak di Instagram, bahkan tidak satu pun juru bicara keluarga tampil di hadapan media. Ini bukan kali pertama publik dihadapkan pada kasus yang melibatkan selebritas, tapi biasanya keluarga akan langsung pasang badan, memberi pembelaan, atau minimal menenangkan massa. Tapi kali ini sunyi, dan justru karena sunyi itu spekulasi liar bermunculan. Netizen mulai berpikir, apakah ini strategi diam untuk menghindari blunder, atau memang ada sesuatu yang sangat serius sedang ditutupi? Ingat, di zaman sekarang, ketika semua mata terbuka lebar di media sosial, diam justru bisa jadi lebih memekakkan daripada teriakan keras. Isu meledak, tapi keluarga IB seolah menghilang dari muka bumi. Ketika kabar tentang suami Iris Bella mulai menguasai lini massa dan grup WhatsApp emak-emak, publik secara naluriah mengalihkan perhatian ke orang-orang terdekat IB, keluarganya. Tapi anehnya, semakin besar pemberitaan, semakin dalam keheningan mereka. Bahkan media besar yang biasa punya akses langsung ke figur publik pun melaporkan bahwa semua permintaan wawancara ditolak. Tidak ada yang menjawab telepon,
tidak ada yang bersedia memberikan statement, dan yang paling mencolok, akun-akun media sosial mereka tidak aktif, hampir seperti sengaja dinonaktifkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di kepala publik. Apakah keluarga memang memilih untuk tidak ikut campur, atau mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari yang diberitakan? Banyak yang mengatakan mereka mungkin sedang menunggu momen yang tepat, tapi sementara waktu berlalu, spekulasi berkembang liar, dan publik tahu betul, semakin lama mereka bungkam, semakin besar badai opini yang akan meledak. Taktik bungkam atau tanda panik yang sudah tak tertolong lagi? Dalam dunia selebriti, setiap kata bisa jadi senjata. Tapi ketika yang dipilih adalah diam, maka publik akan membaca gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan mimik di balik sorotan kamera. Keluarga IB disebut-sebut tengah menggunakan taktik no comment setelah diduga berkonsultasi dengan tim hukum. Mereka tahu, satu kata yang salah bisa memicu pelintiran media, dan satu kalimat bisa berubah jadi headline provokatif. Tapi netizen sekarang bukan netizen sembarangan. Mereka hafal pola-pola manajemen krisis artis. Mereka bisa membedakan mana diam karena tenang dan mana diam karena panik. Dan kasus IB tampaknya mendekati kategori kedua. Semua terlalu rapi, terlalu senyap, seperti sedang menunggu sesuatu, atau menyembunyikan seseorang. Apakah mereka diberi arahan untuk tidak membuka suara sebelum lampu hijau dari pengacara? Atau justru sedang menyiapkan narasi baru untuk disampaikan dalam satu klarifikasi besar nantinya? Sayangnya, dalam dunia digital yang haus kecepatan, menunda terlalu lama bisa jadi senjata makan tuan. Isu pecahnya internal keluarga jadi bumbu panas baru. Belum cukup dengan misteri keheningan mereka, muncul pula desas-desus bahwa keluarga IB sedang tidak satu suara. Waduh, itu dia guys terkait info terbaru dari IB ya, Iris Bella dan Amazon. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar reaksi bisa tulis di kolom komentar ya. Kenapa beliau tidak angkat bicara? Mungkin tidak ingin terlibat ya, jadi lebih baik diam ya. Cuma netizen zaman sekarang itu pinter-pinter menggali informasi ya, antara benar atau salah itu ya banyak juga yang hoax juga sih guys, tapi ya itu kita bisa menilai sendiri ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar terkait info-info ini. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan kita tentunya akan bertemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.